meninggal dunia Syekh Al-Akbar Muhyiddin Muhammad Daud Dahlan pada tanggal 28 Juni 2010 lalu, kini tumpuk tarekat Al-Idrisyah dipegang oleh Syekh Akbar Fatur Rahman. 1 dekade sudah, tarekat Idrisyah dipimpin oleh Syekh Muhammad Fatur Rahman. Peralihan kepemimpinan mursyid tarekat yang dipilih langsung secara hierarki, dari atas ke bawah, dari guru mursyid sebelumnya, Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan, kepada Syekh Muhammad Fatur Rahman, dengan pelimpahan kepemimpinan secara rohani. Dengan ini, kami Jamaah Al-Idrisyah berbaiat kepada Syekh Muhammad Fatur Rahman sebagai mursyid tarekat Idrisyah, siap untuk tunduk dalam ketaatan. Di masa 10 tahun kepemimpinannya, tarekat Idrisyah mengalami perubahan yang sangat besar dari berbagai aspek kehidupan, sosial, ekonomi, dan peribadatan. Periode ini sebagai bentuk menyambut masa keterbukaan tarekat. Inilah periode yang disebut menjemput Futuh Islam. Syekh Muhammad Fatur Rahman MAG lahir di Tasikmalaya 3 Maret tahun 1974. Sejak muda, Muhammad Fatur Rahman kecil hingga remaja telah aktif mengabdikan dirinya dalam berbagai kegiatan keagamaan, belajar berbagai disiplin keilmuan, sekaligus mempraktikkannya, sehingga keilmuan yang dipelajarinya begitu membekas penuh rasa dan hikmah di dalamnya. 10 pesantren ditempuh Syekh Muhammad Fatur Rahman untuk mendalami 3 disiplin ilmu pokok dalam Islam, yaitu tauhid, fikih, dan tasawuf. Syekh Muhammad Fatur Rahman juga belajar di 2 perguruan tinggi hingga meraih gelar master dalam bidang agama. Masa muda Syekh Muhammad Fatur Rahman penuh dengan aktivitas pengabdian kepada gurunya secara totalitas. Dan 4 tahun sebelum peralihan kemursidan dari guru sebelumnya, yaitu Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan kepadanya, Syekh Fatur Rahman mendapatkan pendidikan kepemimpinan dengan diamanahi sebagai Ketua Harian dan Ketua Umum Yayasan Idrisyah dari tahun 2006 sampai 2010. Di awal kepemimpinannya sebagai mursyid tarekat Idrisyah, tahun 2010, pergerakan dakwah pun beliau ukir dengan meluncurkan program pertama, yaitu sholat tahajud berjamaah, yang beliau jadikan itu sebagai program utama bagi semua murid. Program tersebut bukan asal program. Sebagai pembimbing umat, beliau menilai tahajud adalah sebuah sumber energi, agar mesin rohani jamaah menjadi panas secara merata dan siap bergerak dilesatkan menjadi anak panah dakwah. Terbukti, 3 tahun pertama kepemimpinan Syekh Muhammad Fatur Rahman adalah periode pengokohan. Ibarat menyingkirkan kerikil di dalam sepatu lari, kondisi pengurus dan jamaah terjalin kesolidannya, bersih luar dan dalam, lahir dan batin, dan mampu berlari dengan cepat. Sebagai sebuah nama lembaga berlabel yayasan, dulunya Idrisyah bernama Yayasan Al-Idrisyah. Pada tahun kedua kepemimpinannya, Syekh Muhammad Fatur Rahman melakukan rebranding istilah yayasan dengan nama Tarekat Idrisyah. Hal itu untuk menunjukkan eksistensi kepada publik akan manhaj tarekat di balik pergerakan yayasan yang dipimpinnya. Perubahan nama publik itu menandakan lembaga telah siap membuka diri dan menjawab tantangan persoalan umat dan bangsa dengan kendaraan lembaga tarekat Idrisyah.
madrasah, rumah, dan sebuah bangunan minimarket di lingkungan Pondok Pesantren Al-Idrisiyah di Kampung Pangendingan, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dirusak oleh sekelompok orang. Perbaikan citra positif pengamal tarekat dan tasawuf dari pandangan-pandangan negatif sebagian umat menjadi lahan dakwah dan tantangan pekerjaan rumah tarekat Idrisiyah kala itu. Segala tudingan-tudingan yang menyudutkan dihadapi dengan tindakan dakwah bijaksana dan dijadikannya sebagai pedoman oleh Syekh Muhammad Fatur Rahman. Kala itu, Syekh mengatasinya dengan merangkul tanpa memukul, menasehati namun tanpa menggurui, mengusung tapi tidak menyinggung, selalu mengajak bukan mengejek, ibarat menuangkan air putih ke dalam gelas berisi air keruh. Dituangkannya air bersih sedikit demi sedikit, terus-menerus, dengan perlahan tapi pasti, maka air keruh dalam gelas akan berubah menjadi jernih. Setiap ujian adalah syarat untuk naik kelas, maka tarekat Idrisiyah pun memasuki babak baru. Bila harus meminjam istilah dalam bisnis, Idrisiyah go public. Penandanya adalah meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Al-Fatah baru di markas tarekat Idrisiyah, Pondok Pesantren Idrisiyah, Tasikmalaya. Rencana pembangunan yang menganggarkan hingga miliaran rupiah itu menyedot perhatian jamaah dan umat, hingga jiwa-jiwa Ansarullah terketuk untuk berjuang mewujudkannya. Sebagai seorang mursyid, Syekh Muhammad Fatur Rahman terus membina murid-muridnya secara konsisten dan berjenjang. Setiap kebijakan ibadah yang dibijakinya untuk murid memiliki sasaran dan tujuan masing-masing. Mulai dari yang bersifat umum seperti pengajian arba'in, hingga yang bersifat khusus, lebih mendalam, seperti kajian intensif untuk pengurus dan mahasantri. Pembaharuan atau diistilahkan tajdid banyak dilakukan Syekh Muhammad Fatur Rahman dalam menjalankan tata cara ibadah, seperti zikrul maksus di malam Jumat, tahajud berjamaah, majelis harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan mengalami penyegaran kemasan kegiatan peribadatan sebagai bentuk tajdid seorang mursyid kekinian. Praktik ibadah seperti adab berzikir, adab sholat, adab berpakaian ketika beribadah, dan lainnya dilakukan penyesuaian ketika slogan Go Public digenderangkan. Sebab dalam berdakwah bagi Syekh Muhammad Fatur Rahman, sikap toleransi lebih dikedepankan. Mencari kesamaan diutamakan daripada sibuk terjebak dalam perbedaan. Di bulan September 2015, Syekh Muhammad Fatur Rahman akan meninggalkan murid dan tanah perjuangan Kampung Akhirat Tasikmalaya untuk menunaikan ibadah haji tahun itu. Terasa berat dirasakan beliau saat itu meninggalkan murid-muridnya tanpa bimbingan langsung darinya. Sambil menahan isak tangis, Syekh Muhammad Fatur Rahman pun begitu dalam berpesan, laksanakan puasa sunnah, tingkatkan sholat berjamaahnya, wirid dan zikirnya, serta perbanyak berdoa kepada Allah, terutama di sepertiga malam. Isak tangis ribuan jamaah yang memadati halaman parkir Masjid Al-Fatah pun menggema, menitipkan doa dan harapan kepada mursyidnya. Ibadah haji tahun itu penanda pergerakan dakwah tarekat Idrisiyah menuju go internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu di Arafah saat ini menunjukkan pukul 9 pagi. Jabal Rahmah setelah ba'da subuh, di mana Syekh Akbar, Buya, dan saya sendiri sedang berjalan. Isi jamaah di Jabal Rahmah. Keinginan Syekh Akbar untuk masjid kita secepatnya bisa selesai, memiliki bentuk yang hampir sama dengan
Masjid Nabawi ini. Saya Akbar melakukan jumrah Aqabah bersama dengan Buya Zaini. Ada Syekh Akbar Muhammad Faturrahman. Kehadiran usaha tambak milik pesantren Idrisiyah di pesisir pantai Cipatujah bak menyulap bongkahan batu menjadi berlian. Bagaimana tidak? Tidak hanya lahan tak produktif diubah menjadi nilai ekonomi tinggi. Santri yang menambak di sana mengusung pula konsep dakwah simpatik ajaran Syekh Muhammad Faturrahman. Lambat laun, sedikit demi sedikit, kehadiran tambak udang Faname di sana turut mengangkat martabat masyarakat Cipatujah, khususnya sekitar tambak. Setiap aktivitas menambak selalu diawali dengan zikir, sholawat, dan doa secara berjamaah. Seolah proses tersebut menjadi sebuah prosedur operasi standar menambak. Melihat keunikan tersebut, menjadi viral di masyarakat nama udang hasil tambak pesantren Idrisiyah dengan sebutan udang sholawat. Akhirnya di Jawa Barat dikenal udang pondok pesantren Idrisiyah itu udang sholawat namanya. Pepatah bijak mengatakan, keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu kesiapan. Setelah 3 kali melakukan panen udang, buah manajemen profesional yang diiringi zikir, sholawat, dan doa, ternyata rasio panennya lebih unggul, jauh dibandingkan hasil panen tambak lainnya di wilayah Pangandaran, Garut, dan sekitarnya. Ini menjadikan udang hasil panen kini Faname menjadikan primadona semua pihak, tak terkecuali pemerintah dinas terkait. 2016 mengawali hidupnya kembali budaya literasi bagi jamaah Idrisiyah. Dipelopori Syekh Muhammad Faturrahman dengan meluncurkan buku karya pertamanya yang berjudul Jalan Menuju Tuhan, memahami dan mengamalkan Islam secara komprehensif dan terpadu. Hadir mewarnai hasanah buku Islami di toko buku terkemuka Gramedia di seluruh Indonesia. Buku ini dapat menggambarkan Islam sebagai agama yang simpatik, simple, praktis, komprehensif. Di masa kepemimpinan Syekh Muhammad Faturrahman, pengajaran ilmu tasawuf kepada umat semakin gencar didakwahkan. Di tahun 2016, mulai debut pertama tampil di televisi nasional. Hal ini menandakan dakwah tasawuf yang diamalkan di Tarekat Idrisiyah berkesempatan tersampaikan ke seluruh pelosok negeri melalui TV milik pemerintah, TVRI. Syekh Muhammad Faturrahman dapat menyampaikan pola tarekat yang sahih berdasarkan legitimasi hukum yang diakui umat, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Secara konsisten, setiap hari Jumat subuh, penyampaian ilmu tasawuf yang tersusun secara sistematis dari materi mendasar, berlanjut hingga materi yang mendalam, disampaikan dengan lugas dan sederhana, bijak dan penuh toleran, mudah difahami, sehingga melahirkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap tasawuf yang sesungguhnya. Perjalanan dakwah skala nasional ini membuahkan hasil yang patut disyukuri. Munculnya hamba-hamba pencari jalan menuju Tuhan dari berbagai daerah di Indonesia mulai tampak. Saya kenal dengan Syekh, saya sering membuka siaran TVRI untuk mendengarkan Serambi Islam. Di waktu saya mendengarkan di TVRI, tergugah hati saya. Gimana sih seorang mursyid yang akan saya cari? Banyak ada di TVRI. Dengan banyaknya respon pemirsa setia Serambi Islami TVRI kepada tim media Idrisiyah, testimoni, rasa senang terhadap kajian tasawuf ini ramai mengalir dari berbagai kalangan.
Berdiri megah di kaki Gunung Galunggung, sebuah masjid yang memiliki keunikan dengan angka 3. Mulai dari luas tanah yang digunakan 33 kali 33 meter persegi, panjang lebar dan tinggi 33 kali 33 kali 33 meter persegi. Tinggi menara 33 meter persegi. Dana pembangunan dari donatur yang menghabiskan 33 miliar rupiah, serta pengerjaan pembangunan yang rampung dalam kurun waktu 3 tahun lamanya. Angka serba 3 ini menjadi pengingat dari 3 pondasi agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dan di tahun itu, The New Masjid Al-Fatah berhasil diresmikan secara langsung, dioperasikan menjadi pusat kegiatan peribadatan Tarekat Idrisiyah. Di bidang kesehatan, tahun itu dilakukan pembenahan manajemen dan infrastruktur Gedung Al-Idrisiyah Medical Center. Pada tanggal 2 Januari 2017, kembali beroperasi, melayani kebutuhan berobat bagi masyarakat. Hari Koperasi ke-71 menjadi pembuka tanda-tanda futuhnya Tarekat Idrisiyah melalui Kopontren Fathiyah. Idrisiyah mendapatkan penghargaan nasional Bakti Koperasi 2018 dari Kementerian KUKM Republik Indonesia. Bulan Juli 2018, Ustadz Tazaka Bonansa selaku Ketua Kopontren menerima penghargaan tersebut di The Grand Taj Hotel BSD City Tangerang. Di tahun yang sama, tokoh Islam Eropa, seorang presiden komunitas Islam Italia atau Koreis, mengunjungi Zawiyah Tarekat Idrisiyah di Jakarta. Ia adalah Syekh Yahya Sergio Pallavicini. Sebagai seorang penasihat agama Islam di Italia yang berlatar belakang pengamal tarekat dengan sanad yang sama, Syekh Yahya begitu memperhitungkan pola dakwah Tarekat Idrisiyah di Indonesia, sehingga secara khusus melakukan pertemuan di Jakarta untuk berbagi informasi dan strategi dakwah antar kedua negara dan Eropa umumnya. Di penghujung tahun 2018, Syekh Muhammad Fathur-Rahman menggelar Munas ketiga, mengusung tema Hidmah Profesional, Totalitas Lahir dan Batin Menyongsong Futuh Islam. Dari Munas itu, pergerakan organisasi tarekat melaju berdakwah di berbagai aspek, yang pada akhirnya memicu magnet berbagai kerjasama dengan berbagai pihak pula, tak hanya di bidang tarbiyah, tapi juga bidang ekonomi, pendidikan, dan yang lainnya. Laju dakwah pesat di bidang ekonomi mencatatkan Tarekat Idrisiyah sebagai tarekat yang berekonomi maju, sufistik, yang tidak anti urusan dunia, menjadikan Idrisiyah sebagai objek studi banding atau penelitian berbagai kalangan yang ingin tahu ekonomi seorang sufi. Di era modern ini, Syekh Muhammad Fathur-Rahman membangun pola dakwah keterbukaan, mengesampingkan egosentrisme identiti, membangun hubungan baik individu dan lembaga tarekat dengan berbagai elemen bangsa, hadir mewarnai hasanah keragaman di tingkat nasional maupun internasional, serta membangun ukhuwah thoriqoh dalam perkumpulan tarekat Mu'tabaroh Nahdiyah. Dalam konteks personal, Syekh Muhammad Fathur-Rahman memiliki hubungan harmonis dengan beberapa tokoh dalam negeri maupun luar negeri, seperti Dr. Hidayat Nur Wahid, Profesor Muhammad Amin Syukur, almarhum Kiai Haji Munsir Tamam, Dr. Zulkifli Hasan, Sandiaga Salahuddin Uno, Syekh Yahya Sergio Pallavicini, Dr. Abdul Aziz Khaubati. Rasa kebersamaan selalu dikedepankan daripada melihat perbedaan-perbedaan. Keterbukaan juga mendorong Idrisiyah memaksimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi untuk sarana dakwah. Kecanggihan sosial media digunakan sebagai jalur distribusi dakwah, instruksi, koordinasi yang efektif di internal lembaga.
Kiprah pergerakan Tarekat Idrisiyah yang semakin luas dan semakin diperhitungkan. Sang Mursyid memindahkan kantor pusat Tarekat Idrisiyah ke jantung Indonesia, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Diresmikan bersama Ketua MPR RI, Dr. Haji Zulkifli Hasan SE, Syekh Muhammad Fathur-Rahman mengutarakan harapannya untuk bersama menjaga NKRI dan mengajak semua elemen masyarakat bergandengan tangan mewujudkan Islam yang universal, tegaknya keadilan, kedamaian, toleransi, dan tercipta harmoni di bumi Indonesia. Umpama air deras yang mengalir dari hulu sungai, gelombang toh-tohan tak berhenti hanya di pembangunan Masjid Al-Fatah di tahun 2017. Pejuang infak lelang toh-tohan begitu menggebu-gebu mengalirkan gelora cintanya kepada agama. Menjawab itu semua, di hari Ahad, 7 Juli 2019, Syekh Muhammad Fathur-Rahman kembali menggunting pita sebagai tanda simbolis peresmian gedung Universitas Idrisiyah di Komplek Pondok Pesantren Idrisiyah Tasikmalaya. Melanjutkan pembangunan infrastruktur bangunan yang akan menjadi saksi pencetak generasi mujahid agama dengan disaksikan ratusan jamaah dan pengurus tarekat. Gedung 3 lantai itu dioperasikan pertama kali dengan kuliah umum oleh Syekh Muhammad Fathur-Rahman di hadapan para mahasantri Ma'had Al. Dengan lahirnya embrio Universitas Idrisiyah, Syekh Muhammad Fathur-Rahman ingin melahirkan sebuah tradisi intelektual, memadukan ilmu-ilmu zahir dengan ilmu batin yang dipelajari secara tersistem, terstruktur. Kultur-kultur intelektual dibangunnya untuk membuka wawasan kepada umat bahwa bertarekat artinya peningkatan intelektual manusia, mengabdi kepada Allah dan agama secara profesional, bermanhaj kenabian. Di tahun 2020, Tarekat Idrisiyah kembali bergerak masuk ke dalam perpolitikan bangsa. Syekh Muhammad Fathur-Rahman mendeklarasikan salah satu kader terbaiknya, Ustadz Akata Zaka Bonansa, sebagai wakaf tarekat untuk maju dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Dalam visi ulama pewaris Nabi, kekuasaan itu dijadikan hanya sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Sedangkan yang menjadi tujuan meraih kekuasaan berdasarkan konstitusi adalah mewujudkan kekuasaan yang mendukung hak-hak Allah agar umat dapat menjalankan ajaran Islam secara kafah atau sempurna, agar tidak terjadi dikotomi dan pemisah antara kehidupan dunia dengan orientasi kehidupan akhirat atau antara agama dengan kehidupan. Agama dan kehidupan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Visi Mursyid Idrisiyah dalam politik adalah berupaya mewujudkan tujuan dan cita-cita Islam dalam berpolitik, karena Islam mengajarkan politik. Tapi maknanya bukan Islam buat politik, atau mempolitisasi Islam untuk kepentingan syahwat politik. Dalam dakwah politik ini, siapapun dapat bekerja sama dengan Idrisiyah dalam rangka visi yang sama, mewujudkan kepemimpinan insaniah dengan landasan lillah, fillah, billah.
sebagai penutup. Semua mesti memahami bahwa tarekat adalah sebuah perjalanan. Bagi seorang salik, haruslah menyadari bahwa perjalanan suluk bukanlah berupa karpet merah yang bertabur pujian, tapi bertarekat adalah akobah, suatu pendakian panjang hingga akhir hayat. Maka hidup itu ibarat tengah bersepeda. Pengendara harus terus mengayuh pedal agar tetap seimbang, dapat terus bergerak. Karena bila berhenti mengayuh, ia akan jatuh. Dan lebih fatal, akan tergilas oleh derasnya arus pengejar kehidupan dunia.